Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, banjir rob merendam pemukiman padat penduduk di kawasan Blok Empang, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Banjir rob hari ketiga dengan ketinggian air mencapai lebih dari setengah meter ini mengganggu akses jalan menuju pelabuhan Muara Angke. Hingga Rabu dini hari, kondisi banjir rob kembali merendam pemukiman penduduk di kawasan Blok Empang, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi hingga bisa mencapai setengah meter lebih. Akibatnya kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun akses jalan menuju pelabuhan Muara Angke. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas, sementara warga yang melintas harus bersusah payah menerjang banjir. Namun kondisi banjirop juga menjadi berkah bagi anak-anak. Meski kondisinya sudah malam hari, mereka dengan gembira bermain dalam genangan air. Udah banjir gini, surutnya itu cepat atau gimana, Bu? Surutnya kadang jam 2, jam 3. Paginya udah kering ya? Udah kering. Paling tinggal beseknya aja. Ketinggian untuk periode rob saat ini bisa mencapai 50-60. Nah, saat ini Bang, kondisi di Saat ini paling tinggi banjir? Puncak berada pada jam 11, kurang lebih pada jam 11 pada ketinggian itu bisa mencapai 60. Terdampak banjir rob ini kurang lebih ada berapa RT sih? Kurang lebih ada 12 RT. Di RW? Di RW 22. Sebelumnya BMKG sudah mengeluarkan peringatan banjirop melanda di pesisir Jakarta dalam kurun waktu 24 hingga 31 Mei mendatang. Banjirop kali ini terjadi akibat adanya fenomena alam supermoon. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Sorong, Papua Barat Daya tega mengancam dan menganiaya dua anaknya dengan senjata tajam. Ya, pelaku mengaku emosi usai terlibat cekcok dengan suaminya. Video yang menunjukkan aksi kekerasan seorang ibu kepada dua anaknya yang masih balita viral di media sosial. Pelaku diduga mengancam dua anak kandungnya sendiri dengan menggunakan sebilah parang. Tidak hanya itu, pelaku juga menganiaya anak laki-lakinya hingga bersimbah darah. Diduga peristiwa keji tersebut terjadi di sebuah kamar kos di Jalan Suteja, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Usai menerima laporan dari warga, polisi langsung menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kejadian bermula ketika pelaku dengan suaminya bertengkar karena dipicu masalah ekonomi. Si suami ini tidak berada di Sorong Kota. Dia lagi kerja jadi supir Maybrat Sorong Kota, sehingga si ibunya ini melakukan ataupun memviralkan video yang berada di dalam rumahnya. Pelaku kini ditahan di Polresta Sorong Kota. Ia dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara kedua korban kini menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga memastikan korban akan mendapatkan pendampingan psikologis untuk membantu proses pemulihan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tewas terbawa arus sungai saat bermain air bersama 3 temannya. Korban tersangkut di antara ranting pohon. Ibu ini menangis histeris saat melihat jenazah anaknya tiba di rumah duka di Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Korban Sauki 7 tahun ini tewas tenggelam akibat terseret arus sungai. Setelah proses pencarian petugas, korban ditemukan 1 km dari titik awal dan tersangkut di antara ranting pohon di dasar sungai. Awalnya, korban bermain air bersama 3 temannya di Sungai Kedung Subur. Namun saat bersamaan, air bah dari hulu datang dan menerjang korban hingga hanyut. Sementara ketiga temannya selamat langsung meminta bantuan ke warga sekitar.
Ya sering sih, sering karena memang anak-anak ya. Anak-anak kalau umpama tidak hujan main di situ. Terus saya dengar sih 4 orang. Ini yang terseret air satu berarti? 1 orang. Jenazah korban rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tugas mengimbau para orang tua mengawasi aktivitas anaknya guna hindari hal serupa kembali terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Puluhan balita dan ibu hamil di Buton, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas karena diduga keracunan makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan lokal. Puluhan balita dan ibu hamil di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ini terbujur lemas, dirawat di unit gawat darurat hingga teras puskesmas Wolowa. Mereka mengalami pusing, muntah hingga diare. Diduga balita dan ibu hamil ini keracunan setelah menyantap makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang diberikan puskesmas Wolowa Senin siang. Makanan yang diberikan berupa bubur, ayam, telur, pisang, dan kerupuk. Total 47 orang pasien dirawat di puskesmas. 9 orang terdiri dari 1 ibu hamil dan 8 balita dirujuk ke RSUD Kabupaten Buton. Tadi jam 10 kan dia hanya makan telur, pisang sama kerupuk. Tapi ada 2 sendok katanya garam, 1 jadi tidak suka lagi. Dia sudah rasa-rasa tidak minta. Kondisi terakhir saat ini ke-9 pasien itu sudah stabil semuanya. 2 saat ini lagi dirawat di ruang perawatan anak, kondisinya baru saja saya lihat dan stabil. Kemudian 6 masih diobservasi di ruang gawat darurat. Dan 1 lagi pasien anak umur 1,3 tahun itu sementara dirawat di ICU. Sebagian korban masih dirawat di puskesmas dan RSUD Buton, sedangkan beberapa pasien yang kondisinya membaik sudah dipulangkan. Sementara kasus keracunan massal ini masih ditangani pihak kepolisian dan Sidokes Polres Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Menggunakan label halal pada produk yang mengandung babi, rumah makan ayam goreng Widuran di Solo akhirnya ditutup sementara. Ya, warga pun ini menyampaikan kekecewaannya karena merasa ditipu selama puluhan tahun. Ada tulisannya, kita nggak tahu kalau itu apa minyak babi, nggak tahu. Jadi sangat kecewa. Kecewanya apa sih mas? Rasanya gimana mas? Beda dengan yang lain? Beda dengan yang lain. Kalau bisa tuh pedagang di Solo Raya itu dikasih tulisan, ditempeli produk ini halal apa tidak gitu. Jadi kita tahu, kita konsumen nggak tertipu. Apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Ya, dianggap langgar Undang-Undang Jaminan Produk Halal, rumah makan ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah ini dilaporkan ke polisi. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temuan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan akan berita ini iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya. Betul sekali, dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Fazila Haironisa dan Dian Rahmukni. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Togi Snaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Laporan warga ini karena dianggap melanggar beberapa peraturan yakni Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karenanya warung ini dianggap melakukan penipuan publik terkait kandungan makanan non-halal. Menurut Humas DSKS, Endro Sudarsono, laporan Muhammad Burhanuddin tidak berasal dari konsumen langsung, namun didasarkan pada sejumlah kesaksian masyarakat yang merasa tertipu. Makanya kita sendiri menyayangkan atas ketidakjujuran atau ketidakterbukaan dari warung tersebut, di mana masyarakat Muslim khususnya merasa tertipu, merasa kecewa, sehingga termasuk kita harapkan dari Pak Sugeng, anggota DPRD, maupun dari Ibu Mertua Wali Kota yang merasa
tertuduh berani untuk menjadi saksi ataupun melaporkan, sehingga aduan pelaporan ini semakin kuat. Hendro merinci tidak adanya keterangan sejak awal bahwa produk mengandung bahan non-halal, merugikan konsumen muslim yang memiliki hak atas informasi produk. Sebelumnya, Wali Kota Solo menutup warung makan ini sambil menunggu hasil asesmen kehalalan oleh instansi terkait. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Laporan warga ini. Dengan ginseng Royal Jelly plus multivitamin. Ayo ke Flores, tempat lahirnya Pancasila.